Shalom, selamat sore semuanya buat kita umat Tuhan, buat orang-orang yang terus mencintai Tuhan sore hari ini ya. Sebelumnya saya ucapkan Happy Father's Day to all fathers, all men of God in this online service. Selamat Hari Ayah. Kita tahu bahwa hari ini hari yang penting di bumi ini karena kita tahu bahwa ayah itu ya, dari kata Aba itu adalah artinya sumber. Ayah itu adalah sumber, dia itu artinya fondasi, dia itu artinya akar ya. Jadi saya berharap di hari Father's Day ini kita menguatkan semua ayah, semua pria, pemimpin keluarga, karena mereka adalah fondasi keluarga, mereka fondasi komunitas, dan mereka pasti jadi fondasi bangsa. Kalau ayah kuat, pasti keluarga menjadi kuat, komunitas menjadi kuat, dan bangsa kita akan menjadi kuat. Semua tergantung dari ayah. Ya, so di saat krisis ini memang saya memberikan sesuatu pesan buat para ayah, pesan untuk para pria sore hari ini sebagai pemimpin di keluarga. Jadi seperti saudara lihat di judulnya sermon hari ini di layar saudara, crisis is temporary and Christ is eternal. Jadi ada kata crisis dan ada kata Christ. Dua kata yang hampir mirip kalau kita baca, tapi punya arti yang sangat berbeda. Oke? Jadi saya berharap sore hari ini sebagai ayah, ini pesan untuk para ayah, pesan untuk para pria, pesan untuk kita semua, agar kita harus mengerti untuk bersikap, untuk berespons di masa sukar saat ini. Bagaimana para ayah sebagai pondasi keluarga, bagaimana mereka bisa berdiri tegar di masa yang sukar saat ini. Ini juga untuk para ibu, untuk para anak juga berlaku buat kita semua. Oke? Jadi dengan pembacaan firman Tuhan hari ini di Pengkhotbah 3:1-11, judul natsnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan tadi dibacakan juga di Keluaran 14 ya. Saya berharap saudara renungkan terus, saudara baca agar Roh Kudus ungkapkan pewahyuan baru buat kita semua. Tapi sore hari ini saya ungkapkan ada beberapa hal yang penting yang kita harus berpikir di masa yang sukar saat ini, di krisis saat ini. Ada 3 hal yang harus dimengerti dan saudara renungkan baik-baik. Yang pertama, dari firman yang dibacakan, kita pasti akan mendapatkan suatu pewahyuan bahwa krisis atau masa sukar itu mempunyai musimnya. Ada batasan waktu untuk apapun di bumi ini. Di bawah langit ini semua itu ada batasan waktu, Bapak Ibu. Termasuk masa sukar, termasuk krisis. Pengkhotbah 3 tadi yang kita baca ayat 1 diawali dengan jelas bilang seperti ini ke kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara bisa sebutkan apapun yang ada di bumi ini, yang ada di bawah langit ini, semua itu ada waktunya. Ada umurnya, ada batasannya, ada waktunya mereka akan hilang. Termasuk krisis saat ini. Saudara sebutkan pandemi atau apapun penyakit, itu semua ada waktunya. Ini nggak akan selamanya. Seperti dunia ini sedang berputar di atas roda, Bapak Ibu. Jadi masa sukar itu datang seperti musim, ya. Sama seperti perang terjadi berkali-kali, perang berhenti, terjadi lagi, perang berhenti, terjadi lagi. Semua itu ada musimnya. Sama juga dengan penyakit. Dulu ada malaria, dulu ada Spanish flu orang bilang. Ada apa lagi? Bird flu datang. Selanjutnya diganti dengan COVID. Sama juga dengan krisis keuangan. Datang silih berganti. Kalau saudara berpikir, oh ya, semua ini ada waktunya. Ada masa-masanya. Kita manusia, kalau kita perhatikan, kita hanya berdiri di satu tempat, tapi musim yang berganti. Ada hal yang berubah di sekitar kita. Ada sakit penyakit, ada apapun itu datang silih berganti. Tapi kita tetap diam. Nah, dari situ kita mengerti bahwa musimnya bergerak, kitanya tinggal diam. Kita tinggal tetap. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan kalau ada musim yang berubah? Karena gini, setiap musim kita harus siap. Setiap musim kita harus prepared. Contohnya, kita hidup di Australia, di benua, di negara yang mengalami 4 musim. Ya, nah kalau kita ada di musim dingin, kita nggak akan mungkin berpikir bahwa selamanya akan musim dingin.
3 bulan setelah itu akan ada yang namanya musim semi. Lalu masuk ke musim summer, masuk ke musim panas, lalu berubah lagi menjadi musim autumn atau fall, musim gugur ya. Nah, kembali lagi setahun berikutnya akan dengan hal yang sama, kita akan mengalami cycle yang sama. Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Sama seperti kalau kita persiapkan pakaian. Kalau kita ada di musim winter, kita tahu pakaian kita akan berubah. Tapi nggak mungkin kita akan pakai pakaian winter itu terus untuk ke depan. Karena kita tahu setiap 3 bulan nanti pakaian winter ini akan kita simpan. Nah, orang yang punya hikmat, orang percaya yang berhikmat, kita orang-orang yang mengerti musim ini, mereka apa? Mereka sudah pinter. Mereka mengerti begini, oke, kalau ada musim winter, karena pakaian di musim winter pasti akan mahal di musim winter. Mereka akan beli pakaian musim winter di musim panas atau di musim semi, karena tahu kalau nanti saya baru beli di musim semi, kalau saya nggak prepare beli di musim dingin, saya nggak prepare, saya akan bayar mahal. Jadi mereka beli, kadang-kadang orang pikir, ngapain kamu beli jaket di musim summer? Oh, ini orang pintar karena dia prepare jaket murah di musim summer untuk musim winter. Nah, ini yang saya mau bawa kepada saudara. Setiap musim, setiap krisis dalam kehidupan kita punya waktunya. Bahkan di Alkitab kita bisa belajar dari semut. Amsal 30, 24, 25 bilang seperti ini. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan dibilang. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Dia menyediakan makanan di musim panas karena semut tahu nanti ada makanan untuk musim dingin berikutnya. Contoh kisah berikutnya Yusuf dan mimpi Firaun. Di sini kita diajarkan, saudara. Waktu itu raja bermimpi. Ada 7 ekor lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus. Ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir yang kurus. Raja pusing, ini apa? Ini apa artinya? Datang Yusuf mengartikan mimpi itu. Ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Jadi selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf memerintahkan apa? Untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan untuk menjadi persediaan di tahun kelaparan. Itulah hikmat dari Tuhan. Ini yang harus kita siapkan saat ini, Bapak Ibu. Untuk para bapak, para pria, kita harus bersiap dengan hal seperti ini. Alkitab sudah katakan buat kita. Jadi kita nggak usah pusing kadang-kadang, oh bagaimana ini masa krisis. Seharusnya kita udah berpikir sebelumnya, oh krisis bisa datang berganti, Bapak Ibu. Tapi buat orang yang mempunyai hikmat, kita tahu kita harus prepare untuk musim-musim ini. Dan kita tahu krisis ini nggak akan selamanya kok. Akan ada jalan keluar, akan ada musim berikutnya. Kita harus prepare itu. Jangan sampai kita masih berpikir, aduh enak ya sebelum COVID. Enak ya sebelum COVID kita semua bebas. Kita masih berpikir ke belakang, padahal dunia ini berjalan terus. Harusnya kita udah bersiap untuk masuk ke musim berikutnya. Setelah COVID kita mau apa? Apa yang kita buat keluarga kita? Apa yang kita bentuk buat keluarga kita setelah COVID, kita harus siap mau masuk ke musim apa kita. Ya, jadi gini, waktu kita during crisis time, during masa sukar, kadang-kadang kita berpikir gini, oh sama seperti petani, ya di waktu musim panen, mereka berpikir, oh oke, nggak hanya panen terus kita mau panen terus, enggak, ada musim susah nanti, loh kita siap-siap untuk masuk musim susah. Waktu musim susah juga, oh jangan khawatir, musim kering jangan khawatir, karena ada nanti yang namanya musim panen. Jadi semua kita mengucap syukur, oh karena semua ada musimnya, enggak semua seperti ini. Makanya kita harus selalu memperhatikan waktu ke depan, Bapak Ibu. Memperhatikan musim ke depan. Lukas 21 ayat 29 berkata seperti ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Makanya Yesus ajarkan kita untuk memperhatikan musim-musim. Hal yang harus diingat Bapak Ibu. Jangan kita pernah meresponi hal yang permanen. Jangan pernah kita meresponi secara permanen untuk masalah yang tidak permanen. Saya ulangi.
Jangan pernah kita berespon secara permanen untuk masalah yang tidak permanen. Contohnya, kita pernah sakit hati. Kita pernah mengalami kebencian. Kita pernah mengalami kepahitan. Dan bahkan sakit hati, kebencian, kepahitan itu seumur hidup kita simpan karena ada masalah hubungan. Perhatikan, masalah hubungan itu nggak selamanya. Masalah hubungan itu bukan masalah yang akan terus selamanya. Ada saatnya kita akan ada jalan keluar di dalamnya. Contoh yang kedua, bunuh diri. Bunuh diri ini adalah solusi permanen untuk masalah yang tidak permanen. Kadang-kadang orang bunuh diri dengan alasan apa? Alasan mereka stres, dibully, ada masalah yang lain sebagainya. Mereka ambil keputusan, oke, ini permanent solution, oke, bunuh diri, selesai. Apakah itu selesai? Enggak selesai. Mereka berpikir dengan bunuh diri masalah selesai, enggak. Ada hal di belakang itu, mungkin keluarganya menjadi susah dan lain sebagainya. Mereka berpikir permanent solution for temporary problem. Tidak ada masalah solution yang permanen untuk masalah yang tidak permanen, Bapak Ibu. Kita harus persiapkan dengan baik. Nah, sama juga dengan mendidik anak-anak, mendidik next generation. Kita harus siapkan mereka. Siapkan untuk apa? Biar mereka punya mentally, spiritually siap untuk menghadapi masalah di depan mereka. Karena nanti mereka akan punya masalahnya sendiri. Kita nggak bisa persiapkan diri kita, tapi kita lupa anak-anak kita. Alkitab bilang setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, kita berarti anak-anak kita harus persiapkan bagaimana nanti kalau mereka ada masalah. Mereka harus cari firman Tuhan jawabannya. Kita harus build yang minggu kemarin diajarkan. Build their belief system. Kalau semua harus dicari jawabannya di dalam firman Tuhan. Based the word of God. Anything based on the word of God. Ajar mereka untuk temukan solusi hidup itu dari firman Tuhan. Agar mereka mempunyai hikmat. Agar mereka berhikmat. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Karena disitulah permulaan pengetahuan dan hikmat untuk hidup mereka ke depan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita, jangan berpikir mereka akan, hidup mereka akan tenang ya, kita udah berikan semua warisan semua, ini rumah, ini mobil. No. Itu semua sementara. Ada yang namanya nanti krisis buat mereka sendiri. Kita punya krisis sendiri, mereka punya krisis sendiri. Kita harus siapkan mereka. Punya hikmat untuk menghadapi musim-musim krisis itu. Dan ajarkan mereka juga semua krisis itu ada jalan keluarnya. There is always a solution for any problem. Bilang ke mereka, selalu ada jalan keluar. Percaya sama Tuhan. Kalau kita ditanya mana ayatnya, kita beritahu buat mereka ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kasih tahu ini buat next generation. Kasih tahu ini buat anak-anak kita. Kasih tahu ini bahwa mereka akan menghadapi musim yang berbeda. Yang kedua, masalah, masa sukar, krisis itu tidak kekal. Tetapi janji Tuhan yang kekal. Wah, ini luar biasa. Kalau saudara baca di ayat kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Seterusnya saudara baca. Ayat 6 dibilang ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Tanamkan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan itu kekal, kehidupan itu kekal, Bapak Ibu. Janji-janjinya itu kekal buat kita semua. Tapi ini, Tuhan tidak menjanjikan apa yang ada di bumi ini kekal. He promised that nothing on earth is eternal. Nothing on earth is permanent. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Perkataan Tuhan. Apa yang ada di langit bumi ini, itu berlalu. Nah, itu yang kita harus perhatikan baik-baik. Tuhan kekal, janjinya kekal, tapi Tuhan tidak berjanji bahwa apa yang ada di bumi ini akan kekal. Hanya perkataannya yang kekal. Nah, contohnya begini untuk mengerti ayat ini. Kalau kita berjanji sama anak-anak kita, mau belikan mainan mobil-mobilan, mau belikan boneka buat anak-anak kita.
Janji yang kita sampaikan kepada anak kita itu permanen, Bapak Ibu. Anak kita akan tanya ulang-ulang, mana katanya mau beli mainan, mana katanya mau beli apa, boneka, mana. Mereka akan tanya karena kita sudah berjanji. Ingat, janji itu permanen. Ya. Nah, waktu kita sudah penuhi mereka dengan belikan mainan yang kita beli itu tidak permanen. Mainan yang kita beli bisa rusak. Mainan yang kita beli bisa hilang. Iya kan? Nah, setelah itu kita berjanji lagi, oke, kalau kamu rusak, mainannya rusak, papa atau mama akan belikan lagi. Iya kan? Lalu anak akan bilang, oh oke, mainan saya rusak, mereka akan minta lagi, belikan, mana mainan gantinya, mana mainan. Nah, mainannya ini yang dibilang apa yang ada di dunia ini. Tuhan berikan kita kepada ini dunia, tempat kita hidup, bumi ini. Nah, apa yang ada di bumi ini tidak permanen. Ini bisa hilang, bisa berganti, dan lain sebagainya, termasuk krisis hidup ini. Nah, kalau kita sekarang ada dalam masalah, Bapak Ibu, do not worry. Stand still. Kita tahu bahwa, ada musim berikutnya kok. Ada musim saatnya kita bisa menari-nari. Ada musim kita mungkin menangis saat ini, tapi ada musimnya kita akan bersuka cita. Ada mungkin saatnya kita kehilangan pekerjaan. Ada kehilangan bisnis dan lainnya, tapi saya percaya buat orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, saudara akan ada musimnya, saudara akan berriang-riang. Saudara akan menemukan pekerjaan, saudara akan menemukan bisnis baru, saudara akan punya penghasilan baru. Keluaran 14 ayat 13-14 tadi dia bilang, janganlah takut, berdiri tegap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sudah, jangan berpikir Tuhan itu cuma diam. Kita yang diam, Tuhan yang berperang, bayangkan. Luar biasa. Ada waktu untuk menangis saat ini, saudara. Tapi percaya, ada waktu untuk tertawa buat saudara. Ada waktu untuk meratap saat ini, saudara. Tapi ada waktu untuk menari buat kita. Ini kita perhatikan baik. Mungkin ada saatnya kita mencari pekerjaan, kita rugi bisnis kita. Tapi firman Tuhan bilang, ada waktu. Ada waktu kita akan menyimpan, ada waktu untuk biarkan rugi, oke, nggak apa-apa. Tapi ada waktu kita akan mendapatkan kembali. Time to mourn, time to dance. There is a time, maybe kita get profit, untung terus. Tapi mungkin ada saatnya kita lost, gone. Mungkin hilang, tapi dia percaya, saya pasti akan untung lagi. There will be a profit season, tapi juga ada broke season. Nah, ini kita harus siap sebagai umat Tuhan. Sometimes maybe we fail. Kita kehilangan bisnis, kita kehilangan money. Tapi God promised to us, kalau ada saatnya nanti kita akan menuai. Kalau kita akan mendapatkan kembali apa yang hilang. Di Kejadian 8 ayat 22 ada yang menarik, saudara. Karena begini, ditulis seperti ini. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Ya. Jadi saya percaya apa yang saya sampaikan minggu lalu. Saya percaya bahwa ada musim di mana Tuhan mau tes iman kita. Ada musim-musim di mana ada seperti trial dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih yang ada dalam kehidupan kita saat ini? Apa sih yang selama ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Kira-kira kita bertumbuh nggak di dalamnya? Itu yang dibilang belief system. Ingat, live by faith, not by sight. Selama ini kita hidup berdasarkan apa? Ya, kalau kita percaya kita punya iman, kita percaya bahwa dalam waktu yang gelap saat ini, setiap kegelapan itu akan diikuti dengan pagi, saudara. Ada yang namanya terang akan muncul. Nah, buat orang-orang kerajaan Allah, orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, saya percaya kita harus tetap tegar. Kita harus tetap berdiri karena percaya seasonnya changing. Ada hal-hal lain yang Tuhan siapkan setelah masa-masa sukar. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menurunkan berkat pada waktunya dan melepaskan kita dari keadaan yang menekan saat ini. Baca Yeskiel 34. Kalau saudara merenungkan Yeskiel 34 ayat 26 ayat 27. Di sana dibilang dengan jelas, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Nah, pada waktunya inilah kita yakin dan percaya setelah ini ada hujan.
Setelah ini ada hal-hal baru yang Tuhan berikan buat kita. Prinsipnya, Tuhan nggak akan angkat kita dari masalah. Tuhan akan tolong kita keluar dari masalah, melalui masalah. Manusia berpikir, tolong dong angkat dari masalahnya. Nggak bisa. Tuhan tolong kita melalui masalahnya. Tuhan kuatkan kita melalui masalahnya. Ada hal yang kita harus lalui. Ada hal mungkin kita harus struggle, tapi Tuhan tolong kita. Yang ketiga, Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Berarti ada apa? Ada kekekalan dalam diri kita. Kekekalan itulah Yesus itu. Kristus itu. Maka hiduplah sesuai bagaimana Kristus telah hidup. Ya, kita semua percaya Kristus. Kita percaya semua bahwa seluruh hidup kita ada dalam Kristus. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang kepada kita seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi waktu kita tinggal berakar dalam Kristus, kita berakal dalam firman, kita bertumbuh dalam firman, kita berpikir berdasarkan firman. Kita mengatakan firman, apa yang kita lakukan semua firman. Makanya kalau ada musim yang berubah, kita tahu, oh, musim berubah. Tapi buah harus tetap. Buah harus tetap. Tapi waktu kita musim berubah, kita nggak berbuah, mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1 bilang seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, ingat, di saat-saat rasa sukar saat ini, krisis itu hanya sebuah event. Ya, ini out of control. Saudara nggak usah pusing-pusing. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kenapa ada krisis ya? Kenapa saya kehilangan ini ya? Kenapa saya, seharusnya kan saya bisa begini dan begini. Kadang-kadang gini, kalau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan bisnis, kita kehilangan orang yang dicintai saat ini, nggak usah salahin siapa-siapa. Nggak usah salahin, oh ini karena dokternya kurang kasih obat ini, oh karena company saya kenapa pecat saya, oh ini karena bisnis, kenapa saya rugi dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang out of control. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Pikiran kita, perasaan kita, ini bisa kita kontrol. Kita nggak sakit hati, kita nggak kepahitan, kita nggak kecewa. Ini yang dibilang anak-anak Tuhan yang punya kingdom perspective. Kita tahu, oh ya udah, kalau ada yang nggak bisa dikontrol, kita bisa kontrol pikiran kita. Kita bisa kontrol feeling kita. Biar kita dibilang jangan khawatir. Karena percaya ada penolong buat kita. Semua yang krisis ini juga akan lewat kok. Ada hal baru lagi di depan kok. Nah kita harus siap untuk itu. Jangan kita tenggelam dalam hal yang lama, dalam krisis kita lupa untuk persiapan masuk musim yang baru. Ingat, di masa suka seperti ini, iman kita dites. Kepercayaan kita dites. Kadang-kadang begini saudara. You never change until you have to change. Ya. Contohnya begini, kita makan semua apapun yang kita mau kita makan. Tapi saat kita sakit, baru dokter bilang sama kita, you are in deep trouble. Karena apa? Kamu makan semuanya, kamu nggak kontrol. Ya, kita merokok gitu loh. Tiba-tiba kita sakit, baru dokter bilang, dalam waktu 3 minggu kamu akan meninggal kalau kamu nggak berhenti rokok. Nah kadang-kadang gitu, kita berubah karena harus berubah. Padahal bukan. Kita berubah karena kita tahu ke depan, oh musim ini berubah. Kalau saya nggak berubah sendiri bahaya. Kalau saya nggak mempersiapkan kita bahaya. Ya, krisis ini juga bawa kita kepada hal-hal baru, saudara. Saudara ikut online church kan sekarang. Ada hal-hal baru, kita belajar tentang Zoom. Kita belajar bagaimana mengandalkan alat-alat elektronik ini. Dulu kita nggak pernah belajar seperti ini. Tapi sekarang kita mulai belajar, masukin Zoom online, masukin passcode dan sebagainya. Kita tahu bagaimana menggunakan Zoom. Ada hal-hal baru buat kita. Perhatikanlah, ada yang namanya Raja Wali. Ya, dia dibilang King of the Bird. Kalau Raja Wali ajar anaknya terbang. Dia terbang 5 miles, tinggi sekali. Lalu dari sayapnya dia bawa anaknya ini.
Setelah sampai terbang yang tinggi, apa yang dilakukan? Dia push itu anaknya ke bawah. Wah, langsung burung kecil ini, wah, nggak ada pilihan lain buat mereka. Either they have to fly or they die. Tapi dari situ anak kecil ini, burung kecil ini mulai belajar terbang. Ya, menarik sekali, saudara. Kadang-kadang di saat-saat seperti ini mungkin Tuhan bawa kita terbang. Tuhan mengajarkan kita untuk fly, bukan die. Lalu di situ mereka burung ini akan terbang. Firman Tuhan berkata kita jangan khawatir, berdoalah, mengucap syukurlah, ubah cara berpikir kita. Waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang, saudara, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia mengucap syukur. 5 roti, 2 ikan, akhirnya kelebihan yang mereka harapkan. Ya, dan di saat-saat susah seperti ini kita sudah diajar di Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Mengucap syukurlah. Kita tahu, percaya pasti bahwa ada jalan keluar buat semua ini. Kuatkanlah hatimu. Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Semua yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia itu iman kita. Kita percaya. Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada anxiety, ada trauma, ada loneliness. Ada keraguan, ada kehilangan pengharapan, ada orang yang merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada sense of death coming dalam kehidupan kita. Ada abuse, ada crime, ada orang mengalami depresi dan lain sebagainya, domestic violence karena hal-hal yang kita alami saat-saat ini. Tapi kita nggak hidup di bawah hal itu semua. Kita hidup di bawah kerajaan sorga. Ada janji-janji Tuhan buat kehidupan kita. Anak-anak Allah harusnya hidup di bawah pengaruh kerajaan Allah, bukan pengaruh sistem dunia ini. Kita percaya bahwa Allah terus bekerja bersama kita. Ya, kita percaya bahwa kita harus bekerja sama sebagai komunitas di saat seperti ini. Jangan pernah sendiri. Jangan merasa pernah isolated di rumah aja, nggak pernah ikut kebaktian, nggak pernah merenungkan, aduh kenapa ya saya begini. Ikut kebaktian, ikut Bible study, ikut kita berbicara sama-sama. Agar apa? Karena gini, di saat-saat seperti ini, krisis ini bisa bawa kita kepada empathy, bisa bawa kita kepada belas kasihan, bagaimana bantu orang lebih banyak. Matius 9 ayat 36 ajar kepada kita bagaimana Yesus melihat orang banyak. Lalu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saat ini ada banyak manusia yang seperti domba yang tidak bergembala. Ini saatnya gereja bangun. Bantu mereka. Oke, so kalau saudara lihat tulisan krisis, CRISIS, krisis. Tapi kalau saya mau ajar saudara, jangan baca krisis. Bacanya begini, Christ is. Ya. Jadi di saat krisis ini, saudara tahu Christ is itu apa? Tuhan itu siapa buat saudara? Kristus itu siapa buat saudara? Jangan pikirin krisisnya, tapi pikirin Christ-nya. Christ is who buat saudara. Siapa Tuhan saat susah ini seperti buat saudara? Ya. Menarik, saudara, ada satu cerita, ini ayat terakhir. Saudara bisa baca di Amsal 22, ayat 2 dan 3. Jadi Tuhan berikan 2 tipe orang. Mereka meresponi sebuah krisis dengan hal yang sangat berbeda. Ya, orang kaya dan orang miskin. Saat ini mau saudara orang kaya, orang miskin, saudara di lockdown kan. Tapi kadang-kadang responnya berbeda, ya. Jadi di Amsal 22, 2-3, ini ayat terakhir sebelum kita tutup, orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka ialah Tuhan. Ayat ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan telus, lalu celaka. Ya, jadi 2 orang melihat hal yang sama, tapi responnya berbeda. Ya, di saat ini, kalau saudara punya hikmat, saudara punya kasih dari Tuhan, saudara punya janji dari Tuhan, temukan siapa Kristus dalam saudara di saat-saat ini. Dan berjalanlah ke depan. Kalau ada hal yang tidak baik, berhati-hati. Tapi kalau orang yang nggak berhikmat, mereka jalan terus dan celaka. Ingatlah, krisis akan berlalu. Semua ini akan berlalu. Saudara akan masuk pada musim yang baru. Bersiap-siap, saudara. Saudara akan crossover kepada hal yang baru. Musim yang baru. So, yang pertama kesimpulan, krisis itu ada musimnya, ada batas waktunya.
Yang kedua, masa sukar itu tidak akan kekal, tapi janji Tuhan yang kekal. Dan yang ketiga, ada kekekalan dalam kehidupan kita. Maka harusnya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati. Amin.